Halo, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelumnya, tayangan ini bukan bertujuan untuk pamer tentang berapa penghasilanku atau apa saja yang aku belanjakan. Aku hanya ingin berbagi tentang caraku mengatur keuangan. Perkenalkan, namaku Via. Aku seorang pegawai negeri sipil golongan 3A. Aku sudah bekerja selama 2 tahun. Saat ini aku berusia 23 tahun. Aku masih single dan tinggal jauh dari orang tua. Aku ingin berbagi pengalaman seputar keuangan. Siapa tahu bisa menginspirasi kalian. Jadi dulu itu aku adalah anak yang boros. Aku tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Aku selalu gagal menabung karena setiap gajian aku selalu merasa kaya di awal bulan dan membelanjakan uang dengan sesukaku. Karena alasan aku sudah bekerja keras, jadi aku harus memanjakan diriku. Kebiasaan burukku menjelang dan di akhir bulan adalah mengecek online shop, terutama Shopee, kemudian barang-barang yang mau aku beli, kutandai dan kumasukkan ke keranjang. Siapa di sini yang keranjang Shopee-nya sudah mencapai 99+? Kalau iya, maka kita sama, walaupun belum di check out semua. Lalu di awal bulan, pas gajian, langsung di check out. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau keseringan, ujung-ujungnya jadi bokek dan bokek lagi. Padahal dulu sebelum kerja, waktu masih ditanggung orang tua, aku gak seboros itu. Aku tetap bisa menyimpan uang. Ya mungkin karena uang jajan dibatasin sama orang tua kali ya. Jadi kalau mau sesuatu, kudu nabung dulu. Tapi sekarang malah sebaliknya. Mungkin karena ngerasa udah bisa nyari duit sendiri kali ya. Inilah yang salah. Dari situ aku belajar bahwa bukan seberapa besar penghasilan yang aku dapatkan, tapi seberapa baik aku dalam mengelola keuangan. Gaji berapapun gak akan pernah bisa cukup kalau mengikuti gaya hidup. Satu hal yang salah dari diriku yang mungkin juga kalian alami adalah ketika penghasilan meningkat, maka pengeluaran meningkat juga karena gaya hidup yang meningkat. Yaitu tadi, alasan klise karena sudah merasa bekerja keras, jadi harus memanjakan diri. Seharusnya seiring penghasilan meningkat, tabunganlah yang harus meningkat, bukannya pengeluaran. Ujung-ujungnya di saat situasi mendesak yang gak terduga, aku jadi minjem uang karena gak punya tabungan. Ini salah siapa? Salah gaji yang kurang banyak? Atau salah Shopee? Bukan salah mereka semua. Tapi ini salah diriku sendiri, bukan salah siapa-siapa. Tapi ya aku gak mau berlarut-larut dalam penyesalan. Yang sudah terjadi ya sudahlah. Yang penting belajar dari kesalahan. Yang perlu aku lakukan adalah memperbaiki kesalahanku. Aku ambil buku dan pulpen, kemudian mencatat semua pengeluaran. Aku sudah memulainya semenjak bulan April lalu dan berhasil.
Jadi di bulan Juni, sama seperti bulan sebelumnya, aku akan mencatat rincian pengeluaranku lagi. Aku membuat budgeting untuk bulan Juni di minggu akhir bulan Mei sebelum gajian. Biar nanti pas gajian, udah tahu pos-pos mana aja yang harus dibayarkan. Untuk pemasukanku saat ini dari gaji pokok adalah sebesar Rp2.800.000. Aku nggak memasukkan tunjangan untuk budget bulanan karena tunjangan waktu kapan masuknya ke rekening itu nggak tetap. Bahkan sudah beberapa bulan terakhir ini, tunjangan kinerja belum juga dibayarkan di daerahku. Sedih memang, tapi ya sabar aja, anggap aja lagi menabung. Untuk pengeluaran setiap bulan ada 2 kategori. Yang pertama itu pengeluaran pasti atau pengeluaran yang nominalnya selalu sama setiap bulannya. Dan kategori yang kedua itu ada pengeluaran tak pasti atau pengeluaran yang nominalnya selalu berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Untuk pengeluaran pasti, yang pertama ada tabungan. Di sini aku tabung sebesar Rp800.000. Aku memasukkan tabungan yang pertama karena dulu dia selalu jadi yang terakhir, yang berasal dari uang sisa yang ujung-ujungnya aku pakai juga. Alhasil gak ada tabungan sama sekali. Terus yang kedua, ada kasih mama sekitar Rp500.000. Aku selalu berusaha kasih ke orang tua walaupun cuma sedikit. Yang ketiga ada cicilan, jumlahnya Rp300.000. Seperti yang ku bilang, dulu aku terpaksa harus pinjam uang karena ada situasi mendesak seperti laptopku yang rusak dan karena hal lainnya. Jadi aku harus pinjam uang karena gak punya tabungan. Tapi yang sudah berlalu ya sudahlah. Yang penting aku sudah belajar dari sini bahwa dana darurat itu sangatlah penting. Kemudian yang keempat ada arisan, jumlahnya Rp100.000. Aku ikut arisan ibu-ibu di desaku walaupun cuma Rp100.000 per bulan. Jadi total pengeluaran pasti adalah Rp1.700.000. Terus untuk kategori yang kedua ini adalah pengeluaran tak pasti atau pengeluaran yang nominalnya selalu berubah-ubah. Yang pertama, ada belanja bulanan. Untuk bulan Juni, aku budgetkan Rp250.000. Belanja bulanan ini mencakup segala jenis kebutuhan rumah tangga seperti sabun, minyak goreng, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua ada lauk pauk. Jumlahnya Rp200.000. Ini khusus belanja sayur-sayuran dan ikan. Aku irit kalau tentang sayur dan ikan karena aku cuma makan sendiri. Ya, nyari duit sendiri, beli sayur sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Gak apa-apa ada mukbang di channel orang. Sambil nonton berasa ada teman. Yang paling penting tetap bersyukur, syukur masih bisa makan. Bayangin di luar sana masih banyak yang kelaparan. Yang ketiga, ada pulsa listrik. Di sini aku budgetkan untuk bulan Juni Rp55.000. Aku budgetin segitu karena masih banyak sisa pulsa di bulan Mei. Bulan Mei lalu aku budgetkan lebih dari itu. Kenapa lebih 5.000? Karena kalau ngisi pulsa di warung memang segitu harganya kalau di daerahku. Terus yang keempat, ada kuota internet. Di sini aku budgetkan Rp170.000, tergantung pemakaian juga. Terus yang kelima, transportasi aku budgetkan Rp100.000. Terus yang keenam, ada skincare. Di sini untuk bulan Juni aku budgetkan Rp125.000. Karena
cuma ada 1-2 item yang habis. Skincareku nggak mahal-mahal amat, menyesuaikan dengan pemasukan juga. Yang paling penting, jaga kebersihan dan tetap bersyukur masih bisa skincarean. Bayangin zaman dulu, cewek-cewek skincare-nya cuma pakai bedak dingin doang. Itu pun dibawa ke ladang panas-panasan. Gak ada yang namanya kenal sunblock atau sunscreen. Itu cerita mamaku ya. Terus yang ketujuh, ada sedekah 50.000. Jadi sekecil apapun penghasilanmu, jangan lupa sedekah ya. Dan berapapun nominalnya, yang penting ikhlas. Terus yang kedelapan, ada uang jaga-jaga. Ini 50.000. Ini kalau ada sesuatu yang gak terduga. Misalnya ada iuran, atau bisa saja kalau kuota internet kurang atau belanja bulanan kurang, bisa ditambahin pakai ini. Jadi total pengeluaran tak pasti itu ada 1 juta. Nah, sisa uang dari pemasukan dikurangi pengeluaran adalah 100.000. Jadi inilah yang akan jadi uang jajanku selama sebulan ke depan. Sedikit memang, tapi aku sudah bayar semua keperluanku selama sebulan ke depan. Dan sebenarnya aku juga gak sering jajan, karena yang jualan di tempatku kerja jarang ada. Uangku kebanyakan habis karena barang. Biasanya aku jajan snack itu sekali sebulan untuk stok pas mau belanja bulanan di minimarket. Jadi jatah jajan segitu aja udah lebih dari cukup. Biasanya kalau jajan aku paling suka sama snack yang kayak jajanan anak SD. Yang kayak gini atau kayak gini. Aku suka coklat. Aku beli sekotakan segini habisnya lama. Sekotak kayak gini cuma 9.000 doang. Jadi untuk jajan 100.000 itu lebih dari cukup. Yang paling penting tetap bersyukur masih bisa jajan. Bayangin di luar sana, jangankan jajan, untuk makan aja masih banyak yang kesulitan. Jadi segitu aja ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.